bersama-sama. Izinkan saya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu akan menanyakan kabarnya dulu ya anak. Apa kabarnya semua anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Ya, Bu. Pada masuk semua kan? Iya, Bu. Jadi hari ini seharusnya kita siap ya pembelajarannya ya. Iya, Bu. Materi hari ini kita belajar tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah dengan menggunakan strategi KASOT. Mau tanya nih, kalian tahu tidak apa itu iman kepada Allah dan apa saja sih fungsi dari iman kepada Allah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, di sini iman kepada Allah yaitu merupakan fitrah manusia. Karena sebelum manusia dilahirkan, mereka sudah memberikan kesaksian suci bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan suci. Sedangkan mengenai perkembangan selanjutnya tergantung kepada lingkungan yang membentuknya. Apakah ia beriman atau tidak? Nah, seperti itu pembahasan iman kepada Allah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian iman kepada Allah. Terus, fungsi iman kepada Allah dan dalil-dalil Al-Qur'annya. Dan nanti kita akan bahas bersama-sama ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, nanti kalian saya kasih kartu yang bertuliskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi iman kepada Allah dan dalil-dalilnya seperti apa. Nah, nanti kartu ini ibu kocok dijadikan satu. Terus nanti kalian cari tahu ya mana yang sesuai dengan pengertian iman kepada Allah. Nanti ibu kelompokkan menjadi satu kelompok. Terus nanti yang satu mencari fungsi iman kepada Allah itu seperti apa. Terus dalil-dalilnya apa saja. Nanti kalian ibu akan mengelompokkan jadi satu kelompok. Yang tadi iman kepada Allah yaitu kelompok satu. Yang fungsi iman kepada Allah yaitu kelompok dua. Silakan untuk kalian mencari kartu-kartunya ini. Ini akan dijadikan satu. Terus kalian cari setelah selesai. Nanti kalian tempelkan ke depan ya. Terus kalian kelompokkan mana saja bagian dari pengertian iman kepada Allah dan mana saja fungsi dari iman kepada Allah. Oke, ibu persilahkan untuk mencari. Silakan untuk maju, menempelkan kartunya dari kelompok satu dulu. Ibu persilakan.
pengertian dari iman kepada Allah dan bagian-bagiannya tadi. Saya persilakan. Baik Bu, saya maju. Nah, di sini yang pertama yaitu pengertian iman kepada Allah. Nah, menurut bahasa yaitu artinya percaya, terus yang kedua yaitu menurut istilah. Iman itu artinya mengucapkan dengan lidah, membenarkan tak dengan hati, dan mengamalkan dengan bentuk perbuatan. Nah, di sini Islam mewajibkan pemeluknya untuk beriman sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya alam semesta yang tunggal, pemilik segala keagungannya dan kesempurnaannya. Nah, untuk orang yang berikutnya yaitu pengertian iman secara global, secara menyeluruh, artinya yaitu percaya dan yakin bahwa Allah itu bersifat dengan segala-galanya sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan. Seorang laki-laki yang beriman disebut mukmin dan seorang perempuan yang beriman disebut mukminat. Yang berikutnya yaitu ada dasar dari pondasi seluruh ajaran Islam, yaitu tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wal kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalam ba'dah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran An-Nisa ayat 136. Mungkin penjelasan dari kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya penjelasannya. Nah, langsung saja untuk yang berikutnya yaitu kelompok 2, yaitu yang membahas tentang fungsi iman kepada Allah. Silakan perwakilan untuk maju menjelaskan dan fungsinya. Iman kepada Allah, nah yang pertama yaitu di sini dapat kita lihat dapat menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang beriman akan ditolong Allah. Nah itu berjuang dalam surah Al-Quran ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nanasyuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul amsad. Yang artinya sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Surah Al-Mu'min. Untuk yang kedua yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Nah itu terdapat atau tertuntang dalam Al-Quran surah Al-Ra'd ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Untuk yang berikutnya yaitu mendatang keuntungan tanpa berkali iman. Seseorang akan berada dalam kerugian. Nah sebagian akan firman Allah yaitu dalam
Al-Quran Surah Al-Asr. Harap tenang ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Penjelasan dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Penyampaiannya sangat bagus. Yang pertama tadi juga bagus dan yang kedua juga bagus. Nah, jadi untuk kesimpulan materi kali ini, yang pertama yaitu iman kepada Allah merupakan bentuk keimanan yang paling utama. Kenapa? Karena seseorang yang beriman kepada Allah tentu akan beriman kepada segala sesuatu yang datang darinya. Selain itu, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan untuk bentuk amal saleh sebagai perwujudan bahwa ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya. Nah, seperti itu untuk kesimpulannya. Terus dengan keyakinan yang mendalam akan menimbulkan kesadaran dalam dirinya untuk selalu melakukan amal saleh dan mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan. Nah, di sini Allah menjanjikan kepada kaum mukmin sebagaimana telah disebutkan dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Baik anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Tentunya kalian harus tetap semangat untuk belajar dan jangan bosan untuk membuka buku atau membaca buku. Mungkin hanya ini yang dapat kita pelajari. Semoga dengan strategi Scout ini kita bisa tambah makin senang belajarnya, semakin kreatif, diskusinya semakin lancar, semakin bagus. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.